only lift in this one. You must not touch this one. I will put it on in a second. Oh, yeah. You can use both hands if you like. A little more. Yeah. Yeah, perfect. You can. I have it. Yeah, I have it, and I have the weight. So. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha Otasoid. Apa kabar kalian semua yang menonton? Semoga semuanya sehat ya. Gak tau kenapa ini suara dari melahirkan belum kembali juga sampai sekarang. Hari ini kita bahagia banget karena kita baru aja kedatangan suster untuk pertama kali. Ya, kedatangan suster. Jadi di Denmark itu setelah kita selesai melahirkan, kita langsung akan ngedapetin fasilitas suster yang khusus menangani untuk bayi, dan mereka akan datang untuk mendampingi kita dan juga melihat perkembangan bayi mulai dari lahir sampai bayinya beranjak hampir menuju 1 tahun. Jadi setiap orang dikasih susternya masing-masing. Kita nanti akan bertemu dengan susternya, dan tadi itu adalah pertemuan pertama. Kirain susternya cuma datang untuk nimbang, untuk ngecek, untuk segala macam. Ternyata bukan. Susternya nanya banyak hal. Yang pasti pertama kita perkenalan dulu karena kami akan bersama suster ini sampai hampir menuju usia adik bayi 1 tahun. Jadinya kita perkenalan dulu, dan dia menanyakan gimana kesehatan aku. Ya, semuanya ditanya sama suster. Jadi susternya bukan hanya ngecek ibunya, tapi khusus untuk ngecek bayinya. Tadi kalian sudah lihat videonya, aku minta izin boleh nggak di videoin. Dia bilang boleh pada saat penimbangan. Karena dari bayinya lahir cuma 1 kali ditimbang, dan biasanya ketika bayi lahir dan sebelum pulang ke rumah pasti bayinya mengalami penurunan berat badan kan. Waktu itu berat badan Ade lahir 3,3, dan biasanya sebelum pulang ke rumah pasti bayinya mengalami penurunan berat badan. Dan kita nggak tahu berapa gram dia turun karena sama sekali tidak ditimbang. Happy banget, kenapa? Karena dari Ade lahir dia naik 500 gram. Jadi 500 gramnya itu naik dari berat badan lahir, karena aku nggak tahu pada saat kami pulang dia turun berapa gram. Jadi buat aku tuh happy banget ya. Selama 1 minggu dia boleh naik 500 gram. Dan di Denmark aku pengen share ke kalian banyak sekali hal-hal baru yang aku ketahui dari susternya. Memang persalinan ini adalah yang ketiga, tapi ini adalah persalinan pertama dan juga anak pertama yang lahir di luar negeri, di Denmark. Jadi pastinya pengalamannya baru, juga kita masih nol pengetahuannya, apa aja yang harus dilakukan, apa aja vaksin yang diberikan di sini, semuanya kita nggak tahu. Dan itu tadi dijelaskan sama susternya. Susternya berkunjung selama 2 jam, kita boleh tanya apa aja, kita boleh cerita apa aja, dan susternya nanti akan menjawab. Di sini bukan hanya suster biasa ya, dia train khusus untuk bayi, khusus untuk newborn. Di Denmark itu kita dikasih fasilitas untuk berdiskusi tentang anak mulai dari 0 sampai dengan 16 tahun. Tapi khusus ini, suster yang datang untuk mendampingi kita adalah suster untuk newborn sampai 1 tahun. Jadi banyak hal yang kita tanyakan, dan ada banyak hal baru juga yang yang aku pribadi baru tahu. Salah satu contohnya tadi dia bilang nanti kalau bayinya sudah usia 15 hari harus dikasih vitamin D setiap hari. Apalagi ya, dulu aku waktu pertama kali pindah ke Denmark 7 tahun yang lalu, kirain bercanda waktu temen bilang kalau kamu punya anak, bahkan dari anakmu baru lahir hari pertama kamu harus langsung register sekolah. Aku kirain bercanda, ternyata bener. Denmark itu termasuk ke dalam salah satu negara dengan cuti melahirkan yang panjang ya. Jadi di sini dikombin dengan cuti suami bisa hampir 1 tahun cuti melahirkannya. Tapi rata-rata daycare atau bahasa Danish-nya di sini fokus tuh mulai dari usia 9 bulan. Jadi karena rata-rata di sini ibunya bekerja, jadi fokus tuh itu pasti waiting list-nya panjang. Supaya kita dapat spot atau dapat tempat, kita harus mendaftarkan anak kita dari sejak lahir. Yes, ini sampai ada nih, registration for childcare, kindergarten, and SFO itu dimulai dari lahir. Itu wow, tapi karena aku tidak bekerja, aku adalah ibu rumah tangga, jadinya aku akan keep bayinya di rumah sampai berusia 3 tahun. Di sini stage-nya dimulai dari usia 9 bulan sampai 3 tahun, itu namanya adalah Focus 2.
Dan ini biayanya sekitar 4.500-an kroner atau sekitar hampir 10 juta. Dan dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun itu dititipkan di Bonehel. Dan ini biayanya hampir 2.000 kroner atau sekitar 4,5 juta rupiah. Jadi setengah harganya langsung ya. Jadi baby itu jauh lebih mahal. Ada lagi namanya Dowply. Dowply ini dimulai dari anak bayi juga, tapi ini lebih pribadi. Jadi orang tua yang mau membuka rumahnya untuk menjaga anak-anak, dan ini terregistrasi di pemerintah, dan ini harganya sedikit lebih murah dari Focus 2 ya, namanya Dowply. Hal baru lagi yang paling mengejutkan menurut aku adalah kata susternya tadi, kalau berat badan bayinya sudah mencapai 4 kg sudah boleh dilatih untuk tidur di luar apapun cuacanya, sampai maksimum minus 10 dia boleh tidur di luar, mau itu hujan, salju, dia boleh tidur di luar. Karena orang Denmark ini percaya dengan dia ditaruh tidur di luar, imunitasnya semakin kuat ya, semakin tinggi. Well, nanti kita lihat kira-kira aku berani nggak ya bikin anak aku tidur di luar. Kita lihat nanti, aku bakal update videonya. Salah satu fungsi nurse-nya juga adalah dia menghubungkan aku dengan ibu-ibu lain yang juga baru melahirkan, tapi yang daerah rumahnya di sekitaran rumahku. Jadi aku bisa nggak harus naik mobil, tapi bisa jalan kaki, dorong stroller ke rumah ibu ini, dan kita nanti bisa berkumpul di mana. Jadi banyak sekali di Denmark tuh kita sering lihat ya, grup ibu-ibu pergi yoga bersama, atau pergi piknik bersama, atau bermain bersama anak bersama. Aku pikir ini keren banget nih ibu-ibu, ternyata ini memang ada grupnya ya, dan ini grupnya itu disesuaikan dengan domisilinya di mana. Jadi contohnya di daerah rumahku ada sekitar 7 ibu-ibu yang baru melahirkan, tapi aku belum bergabung sama mereka karena sampai saat ini masih ada orang tua, jadi masih ada yang bantuin aku. Tapi nanti kalau aku udah tinggal sendiri, papi udah balik kerja, keluarga orang tua udah pulang, aku pasti mau join dengan grup ibu-ibu yang baru melahirkan ini, karena susternya bilang kamu bakal seneng banget ada di satu grup yang kalian in the same situation gitu. Jadi kita bisa support each other. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus fasilitas suster ini kita dapatkan di usia bayi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terus pada saat bayinya 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Jadi sampai perkembangan bayi ini sampai usia menuju 1 tahun sangat dikontrol sama suster ini. Itu pertama kali awal aku tahu begitu melahirkan tidak akan ketemu dengan dokter anak, aku sedikit concern ya, kayak aduh kok gini ya di sini ya, kok nggak ketemu dokter anak ya, kok semuanya kebidan ya, ternyata aku salah. Jadi memang ada suster khusus yang diberikan ke semua ibu hamil untuk menangani bayinya sampai bayinya berusia hampir 1 tahun. Jadi aku lega banget sih, karena dia bikin aku sangat nyaman, dia bikin aku sangat lega, jadinya aku sangat happy sekali dengan servis ini. Dan ini servisnya gratis, semuanya memang fasilitas dari Denmark ya. So ya, begitulah video Mami Chloe untuk hari ini, bertemu dengan suster pertama kali. Happy banget, aku senang sekali. Yang bikin aku lebih happy lagi karena bayinya naik berat badannya cukup banyak, cukup baik. Di sini katanya selama bayinya setiap minggu naik 200 gram itu sudah oke, tapi karena kamu naiknya 500 gram itu udah double job. Jadi aku happy banget sih. Oke, segitu dulu vlog Mami Chloe untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton vlog Mami Chloe. Semoga video ini bisa menambah informasi untuk kalian yang menonton. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang lainnya. Dadah, hai hai.